Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu tentang telinga, percobaan struktur dan fungsi telinga. Nama saya Sri Wahyuni, NIM 860245945. Percobaan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada gambar struktur alat pendengaran manusia, yang kedua lembar pengamatan, yang ketiga kita membutuhkan alat tulis. Ini adalah gambar struktur telinga pada manusia. Langkah selanjutnya kita mengamati gambar telinga pada manusia, lalu melihat bagian-bagian telinga, dimulai dari telinga bagian luar sampai telinga bagian dalam. Selanjutnya, memberi nama dan menjelaskan fungsi bagian-bagian dari telinga tersebut. Setelah mengetahui nama-nama bagian dari telinga dan mengetahui fungsinya, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Ini adalah nama-nama telinga bagian luar beserta fungsinya. Telinga bagian luar itu ada dua, yaitu yang pertama daun telinga dan yang kedua liang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar, sedangkan liang telinga berfungsi untuk menghantarkan gelombang suara dari daun telinga ke gendang telinga. Berikutnya menganalisis bagian-bagian telinga pada bagian tengah. Telinga bagian tengah ada 4, yaitu ada gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang telinga berfungsi untuk menerima gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran untuk diteruskan ke telinga bagian tengah, serta melindungi telinga tengah dari kotoran debu dan bakteri. Tulang martil yang berfungsi meneruskan getaran ke tulang landasan. Selanjutnya, tulang landasan berfungsi menerima getaran dari tulang martil tadi dan meneruskannya ke sanggurdi. Lalu tulang sanggurdi itu menerima getaran dari landasan dan menyalurkannya ke cairan di telinga dalam melalui jendela oval. Selanjutnya, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ada klokea, saraf pendengaran, vestibular, kanalis semisirkularis, dan saluran eustasius. Klokea berfungsi mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dapat dipahami oleh otak, serta memisahkan suara berdasarkan frekuensi dan intensitasnya untuk proses pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik dari klokea ke otak agar suara dapat dipahami. Vestibular yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan mendeteksi gerakan tubuh. Sedangkan kanalis semisirkularis itu berfungsi menjaga keseimbangan tubuh dan mendeteksi gerakan kepala. Sedangkan saluran eustasius yang berfungsi untuk menyamankan tekanan udara antara telinga tengah dan lingkungan luar, serta membantu mengalirkan cairan dari telinga tengah. Dari praktikum bagian-bagian dan fungsi dari struktur telinga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga yang terletak pada bagian luar adalah daun telinga dan liang telinga.
Telinga yang terletak pada bagian tengah adalah gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Telinga yang terletak pada bagian dalam adalah klokea, saraf pendengaran, vestibular, kanalisis semisirkularis, dan saluran eustasius. Kesimpulan terakhir bahwa bagian-bagian telinga memiliki fungsinya sendiri-sendiri, mulai dari mengumpulkan suara sampai mengumpulkan semua data pendengaran yang diterima untuk kemudian dikirim lagi ke wilayah otak untuk diproses lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.